Apakah setiap hari sahabat melakukan kegiatan seperti ini? Apakah makanan yang sahabat makan termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Dan bagaimana ya makanan diproses dalam tubuhmu? Yuk kita cari tahu. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Erma Kristiana dari SD Negeri 63 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 5 SD mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia dan proses pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Apakah kalian tahu pencernaan pada manusia melalui berapa proses? Ya, 2. Pencernaan pada manusia itu melalui 2 proses. Yang pertama, pencernaan secara mekanik. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pencernaan makanan dengan mengunyah makanan sampai ia menjadi bubur. Dan pencernaan secara kimiawi adalah proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa dalam makanan. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Melalui organ-organ tersebut, makanan diproses dan diuraikan. Seperti apakah ya prosesnya? Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Makanan di dalam mulut mengalami proses pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan ke dalam tenggorokan dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan dan juga kerongkongan. Kerongkongan berperan mengantarkan makanan yang sudah dikunyah itu menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Ayo sahabat, apa ya gerakan peristaltik itu? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju ke lambung. Makanan yang ada dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik saja ya sahabat. Setelah ini tujuannya kemana ya? Ya, benar, ke lambung. Lambung adalah bagian yang paling elastis dari saluran pencernaan yang mampu menampung 2-4 liter makanan. Lambung berbentuk seperti kantong yang di dalamnya terjadi pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung ya sahabat, namun juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang bergerak secara aktif. Walaupun lambung sangat jago dalam menghancurkan makanan, namun lambung tidak bisa menyerap zat-zatnya loh. Disinilah peran usus halus untuk menyerap makanan tersebut agar bisa dipakai dalam sel tubuh kita. Usus halus berbentuk tabung pipih. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, kedua, usus kosong, dan ketiga adalah usus penyerapan. Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan juga getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus kosong yang akan membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Bagian akhir usus adalah
usus penyerapan yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam ampedu untuk dapat didaur ulang kembali. Proses pencernaan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan melalui usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus adalah organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan.